Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Martila, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas tentang golongan halogen. Tugas saya adalah membahas tentang sifat fisik dan sifat kimia golongan halogen. Oke, mari kita mulai. Kita mulai dari sifat fisik halogen. Nah, pada sifat fisik halogen ini terdapat struktur halogen, wujud halogen, warna dan aroma halogen, dan kelarutan halogen. Pada sifat kimia halogen itu terdapat kereaktifan halogen, reaksi-reaksi halogen, dan daya oksidasi halogen. Oke. Nah, di sini terdapat tabel yang berfungsikan untuk menjelaskan sifat fisik dan sifat kimia, sekaligus untuk membandingkan antara fluorin, klorin, bromin, dan iodin. Oke. Nah, kita mulai dari struktur halogen. Pada struktur halogen, jadi seperti unsur-unsur yang lainnya, itu jari-jari atom semakin ke bawah, dia semakin besar. Kita lihat dari sini. Nah, ciri-ciri atom dari fluorin, klorin, bromin, dan iodin itu mengalami peningkatan, khususnya dari Cl ke fluorin. Oke, mulai. Setelah itu, energi ikatan dari Cl2 itu lebih besar daripada F2. Kenapa? Karena di sini kita lihat jari-jari atom fluorin itu lebih kecil dibandingkan Cl. Nah, jadi dia ikatan molekulnya saling tolak menolak. Nah, maka dari itu energi ikatan dari Cl2 itu lebih besar daripada fluorin. Dapat dari disosiasi menjadi atom-atomnya, dan unsur-unsur halogen berwujud molekul diatomik. Nah, molekul diatomik ini maksudnya kan halogen ini kan dia mempunyai konfigurasi elektronnya 7. Nah, jadi artinya apa? Jadi dia hanya butuh satu elektron lagi untuk stabil. Nah, karena dia butuh satu elektron untuk stabil, jadi dia mudah untuk berikatan dengan molekul manapun. Nah, contohnya itu kayak mudah memberi ikatan secara kovalen dan ion. Terus dia juga bisa berikatan dengan unsur yang sama. Nah, karena dia bisa berikatan dengan unsur yang sama, sehingga terciptalah seperti Cl2, F2, Br2, dan I2. Oke, selanjutnya adalah wujud halogen. Nah, pada wujud halogen, fluorin dan klorin itu dia berwujud gas. Bromin dia berwujud cair, jadi dia mudah menyublim, menguap. Sedangkan iodin dia berwujud padat, jadi dia mudah Bromin dia berwujud cair, jadi dia mudah menguap, dan iodin dia berwujud padat. Oke, warna dan aroma halogen. Warna pada fluorin dia berwarna kuning muda, klorin dia berwarna hijau muda, bromin dia berwarna merah tua, dan iodin berwarna hitam pada solid, ungu pada gas atau uapnya itu, coklat pada saat aqueous. Nah, semua unsur halogen itu berbau merangsang dan menusuk. Untuk informasi tambahan bahwa semua unsur halogen ini bersifat beracun. Jadi hati-hati. Kelarutan halogen. Semua halogen itu bisa larut pada larutan nonpolar dan air. Tetapi kelarutan dengan air itu berkurang dari fluorin ke iodin, karena kan fluorin dia mudah larut dalam air. Jadi pada saat dia berikatan sama air, dia bukan hanya sekedar larut, melainkan dia bereaksi sehingga dia membentuk FHF dan O2 dengan reaksi seperti ini. 2F2
dalam bentuk gas ditambah H2O atau air dalam bentuk cair ya jelas menghasilkan 4HF ditambah O2 oksigen. Nah, iodin kan dia tidak bisa larut dengan air. Nah, karena apa? Karena iodin ini tidak reaktif dengan air, maka dari itu iodin itu bersifat nonpolar. Nah, jadi dia hanya bisa larut dengan larutan yang mengandung ion I- dan membentuk poliodida dengan rumus I3-. Selain air, halogen itu bisa bereaksi dengan sama-sama nonpolar seperti larutan CCl4 dan HCl4. Kita akan bahas mengenai sifat kimia pada halogen. Nah, pada sifat kimia halogen yang pertama ini kereaktifan halogen. Nah, kereaktifan unsur halogen ini cenderung menurun. Kita bisa lihat dari ini. Ini keelektronegatifan dari fluorid ke iodin dia kan dari 4,1 ke 2,5. Artinya apa? Berarti artinya dia keelektronegatifannya menurun. Jadi penurunan pada kereaktifan ini akan berpengaruh pada daya oksidasi halogennya. Nanti akan kita bahas lebih jelas. Memiliki kulit terluar sebanyak 7 elektron. Kalau nggak salah rumus konfigurasi elektronnya itu 2s2 dan p5. Nah, saya tunjukkan. Jadi dia hanya tinggal butuh 1 elektron lagi untuk stabil. Nah, maka dari itu karena dia hanya butuh 1 elektron, jadi dia mudah untuk berikatan dengan unsur-unsur manapun, baik secara ikatan kovalen ataupun ikatan ion, atau bahkan bisa berikatan dengan ikatan unsur yang sama. Energi ionisasi dan afinitas elektronnya sangat tinggi. Daya oksidasi halogen. Halogen merupakan oksidator atau pengoksi. Nah, yang kedua adalah daya oksidasi halogen. Halogen merupakan oksidator yang kuat. Jadi artinya apa? Dia mudah untuk menerima, mudah untuk memberi elektron. Nah, pada di sini oksidator itu semakin menurun dari fluorin ke iodin, sedangkan reduktor itu dari iodin ke fluorin. Nah, artinya apa? Dari fluorin ke iodin, jadi dia mudah memberi elektron. Dan ini berpengaruh pada kereaktifannya kan. Semakin besar kereaktifannya, maka dia semakin mudah untuk memberi elektron. Dan sebaliknya, semakin kecil kereaktifannya, maka dia semakin cenderung untuk menerima elektron atau mengalami oksidasi seperti ini. Jadi iodin ini dia semakin mudah mengalami oksidasi, sedangkan fluorin dia semakin mudah mengalami reduksi. Yang terakhir adalah reaksi pendesakan antar halogen. Sesuai dengan daya oksidasinya, halogen bagian atas dapat mengoksidasi halida di bawahnya, tapi tidak sebaliknya. Nah, ini nih ada hubungan kembali dengan materi bab sebelumnya, yaitu sel volta dan elektrolisis sel. Elektronegatifan itulah yang bab sebelumnya bahasan. Nah, itu kalau nggak salah di halaman 61 yang dimana di sini contohnya kan Cl2 ditambah dengan NaBr itu kan Cl-nya mengalami oksidasi, sedangkan Br-nya dia mengalami reduksi. Sedangkan pada contoh kedua itu sebenarnya ada garis di sini, cuman garisnya pindah ke O. Seharusnya ini tidak bisa mengalami reaksi. Karena Br2 ditambah NaCl ini tidak bisa mengalami reaksi. Karena apa? Karena bagian atas itu dapat mengoksidasi bagian bawahnya, sedangkan bagian bawah itu tidak bisa mengoksidasikan bagian atasnya. Nah, pada tabelan di halaman 61, Br itu ditulis lebih dahulu daripada Cl. Maka dari itu,
bisa mengalami reduksi, sedangkan Cl mengalami oksidasi. Nah, seperti ini. Oke, sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih.